Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau menjelaskan materi matematika wajib di kelas 11 ya. Di sini limitnya x mendekati tak hingga fx. Jika ada limit x mendekati tak hingga fx gx per gx, dia dapat diselesaikan dengan 3 cara. Yang pertama, jika derajatnya fx sama dengan derajat gx, maka rumusnya itu adalah koefisien pangkat tertinggi dari fx dibagi dengan koefisien pangkat tertinggi dari gx. Nah, kemudian jika derajat fx lebih dari derajat gx dan koefisien pangkat tertinggi fx bernilai positif, maka hasilnya adalah tak hingga. Sebaliknya, jika koefisien pangkatnya tertinggi fx bernilai negatif, maka hasilnya negatif tak hingga. Ini cara cepatnya ya. Nanti cara panjangnya akan saya kerjakan di latihan soal ya. Kemudian jika fx-nya kurang dari derajat gx, maka hasilnya itu adalah sama dengan 0. Ini merupakan cara cepat yang ada di limit tak hingga. Untuk cara panjangnya nanti saya akan selesaikan di latihan soal. Oke, lanjut. Kita lihat ya latihan soalnya. Oke, lanjut. Kalau pakai cara cepat, ini langsung jawabannya udah tahu ya. Berapa hasilnya? Negatif 3 ya. Kenapa negatif 3 dengan cara cepat? Karena kan ini kita anggap saja 0 nih. Pangkat tertinggi itu berapa? Pangkat tertinggi kan ini ya, pangkatnya 3, pangkatnya 3 kan. X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 kan habis. Maka sisanya apa? 6 dibagi negatif 2 kan, sama dengan berapa? Negatif 3 ya. Oke, paham? Nah, untuk cara panjangnya kita hapus dulu ya. Untuk cara panjangnya itu adalah dengan cara ini kan tadi pangkatnya paling tertinggi itu X pangkat 3 ya. Berarti semuanya itu kita kali dengan X pangkat 3 ya. 3-nya terlalu besar. X pangkat 3. Nah, kemudian 6 X pangkat 3 dibagi X pangkat 3. Sebentar. Rapi ya. Ya, lanjut. 6X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 dikurangi 4X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 ditambah X bagi X pangkat 3 ditambah 3 per X pangkat 3 ya, per min 2 X pangkat 3 bagi X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 ditambah 4X dibagi X pangkat 3 ditambah 8 dibagi X pangkat 3. Ini 8 ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah ini semuanya kalian dikalikan dengan X pangkat 3 ya. Dibagi dengan X pangkat 3. Jadi 6X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 hasilnya apa? 6 ya, karena X pangkat 3 bagi X pangkat 3 1 ya. Jadi 6 dikurangi 4X pangkat 2 dibagi X pangkat 3. Jadi berapa? 4X pangkat 1 ya. Harusnya kan 4 per X. 4 per X aja ya. Karena kan 4X pangkat 2 dibagi X pangkat 3 pangkatnya dikurangi kan, karena dibagi jadi 4 per X ditambah X pangkat min 2 ya harusnya, berarti 1 per X pangkat 2 biar dia positif. 1 per X pangkat 2
ditambah 3 per X pangkat 3 dibagi min 2X pangkat 3 bagi X pangkat 3 kan berarti ini habis, sisa min 2. Ini berarti tinggal sisa ditambah 3 per X juga ya, sama. Karena kalau kalau misalkan dibagi pangkat dikurangkan, ditambah 4 per X pangkat 4. 4-nya kebesaran sebentar. 4 per X pangkat 4 ditambah 8 per X pangkat 3. Nah, kemudian semuanya dibagi dengan X yang akan mendekati tahingga, berarti kan 4 per tahingga kan. Jadi gimana? 6 dikurangi 4 per tahingga ditambah 1 per tahingga kuadrat. Sebentar. Ditambah berapa sisanya? 3 per tahingga pangkat 3 dibagi dengan min 2 ditambah 3 per tahingga ditambah 4 per tahingga pangkat 4 ditambah 8 per tahingga pangkat 3. Nah, setiap yang dibagi tahingga, ingat ya, kalau 1 bagi 0 berarti apa? Kalau 0 bagi 1 berarti apa? Kalau 0 bagi 0 berarti apa? 1 bagi 0, 0 apa tahingga hasilnya? Tahingga. 0 bagi 1 baru 0, 0 bagi 0 hasilnya tahingga. Jadi setiap yang dibagi 0 berarti nilainya tahingga. Gimana kalau dia jadi 1 dibagi tahingga? Berarti hasilnya apa? Kan? Nah, maka yang setiap yang dibagi tahingga ini nilainya 0. Jadi berarti kan 6 dikurangi 4 bagi tahingga 0, 1 bagi tahingga kuadrat berarti kan 0 tambah 0 ditambah 3 bagi tahingga pangkat 3 berarti ditambah 0 dibagi min 2 ini ya, sebentar, min 2 nya yang kurang jelas, dibagi min 2 ditambah 3 pangkat 3 bagi tahingga 0, 4 bagi tahingga juga 0, dan 8 bagi tahingga juga 0. Maka hasilnya berarti kan semuanya 0 kan, ini kita coret. Jadi sisanya 6 bagi min 2 hasilnya adalah negatif 3. Sama ya, dengan cara cepat maupun dengan cara panjang, hasilnya negatif 3 ya. Yang mau ditanyakan silahkan komen di kolom chat channel YouTube saya ya. Oke, lanjut. Untuk contoh soal yang kedua, ini ada soal tentang limit X tahingga juga ya, masih sama ya. Limit X mendekati tahingga, X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ditambah 4X ditambah 1 per X pangkat 4 dikurangi X pangkat 2 ditambah 3X tambah 5. Kalau pakai cara cepat, kita lihat yang fx. Fx itu kan berarti yang atas ya, yang X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ditambah 4X tambah 1. Nah, fx nya ini yang derajatnya paling tertinggi siapa? Derajat itu sama aja pangkat ya. Pangkat yang tertinggi kan berarti kan dia X pangkat 3 kan, si fx nya X pangkat 3. Nah, untuk yang si gx nya berarti yang paling tertinggi siapa? X pangkat 4. Karena derajat fx kurang dari derajat gx, maka pakai rumus yang cara cepat itu apa hasilnya? 0 atau tahingga? Hasilnya adalah 0.
Nah, gimana kalau pakai cara panjang?